harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, paling barbar, dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan di mana-mana, tapi kita nggak bisa apa-apa. Miris rasanya melihat generasi muda kita yang dipertontonkan pemerintahan tanpa etika politik yang benar. Bahwa kemenangan adalah segalanya, bahkan itu bisa didapat dengan menghalalkan segala cara. Jangan lagi bicara moral di pemilu ini, caranya saja sudah tidak benar. Seperti contohnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan lolosnya Gibran jadi calon wakil presiden karena di sana ada pamannya. Apakah itu melanggar hukum? Jelas tidak. Karena ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sesuatu, itu sudah otomatis menjadi perangkat hukum. Tapi kan prosesnya itu benar-benar melanggar etika dengan adanya keluarga yang menjadi ketua hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya si ketua itu pun dipecat. Tetapi hasil keputusannya kan sudah jadi hukum. Nasi sudah menjadi bubur. Lidah kita terpaksa harus menelannya meski rasanya sangat tidak enak. Dan belum berhenti sampai di situ. Penggunaan alat negara, penggunaan kekuasaan supaya salah satu calon menang. Itu benar-benar di luar akal sehat banyak orang. Kita berharap mendapatkan kompetisi yang sehat, yang adil, yang jujur. Seperti yang tagline pemilu jurdil yang sering digaungkan itu. Tetapi kenyataannya kan laporan yang datang banyak tempat terjadi banyak intimidasi dengan menggunakan perangkat hukum untuk memaksa mendukung calon tertentu. Belum lagi penggunaan fasilitas sosial seperti bansos, BLT, dan lain-lain untuk menyuap para pemilih. Akal sehat kita semakin berontak dan hati kecil bersuara bahwa ada masalah besar di dalam pemilu kali ini. Tapi kita ini mau apa? Lagi-lagi hanya menelan semuanya mentah-mentah. Dan semua kecurangan itu ditutupi lewat kosmetik yang artifisial, lewat joget-joget yang memang didesain supaya otak banyak orang melupakan kecurangan-kecurangan yang telanjang itu. Orang pun terbius dan menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang riang gembira dan tidak sadar bahwa di sudut daerah lain terjadi aksi copet suara. Ini miriplah seorang anak yang sedang dirampok barang-barangnya dan supaya dia tidak menangis, dia itu dikasih permen gula-gula. Belum selesai juga. Kali ini muncul dugaan kecurangan di aplikasi pemilu yang bernama Sirekap. Sesudah satu persatu dicek, ternyata ada perbedaan angka yang lumayan besar antara hasil hitung di masing-masing TPS dengan hasil hitung yang diupload ke Sirekap. Suara seorang calon mendadak melonjak dan ini jelas menguntungkan mereka. Dan sebagai gula-gulanya, keluarkanlah hasil quick count yang kita dipaksa untuk percaya bahwa quick count itu adalah hasil final. Bahkan seorang calon presiden yang sudah dianggap menang, dia sudah membangun persepsi bahwa dia sudah menjadi presiden dengan mengontak beberapa petinggi politik di luar negeri yang akhirnya mengucapkan selamat. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar tentang situasi dinamika Pilpres di 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita bahas karena adanya situasi kecurangan dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini soal brutalnya, soal kekacauan dalam Pilpres di 2024 ini sangat terang-terangan. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut kontestasi pemilu 2024 ini.
Secara undang-undang bahwasannya MK sudah melanggar, bahwasannya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan umur maksimal 40 tahun. Namun Gibran diloloskan dengan adanya Anwar Usman sebagai ketua MK dulunya. Inilah salah satu pro dan kontra yang dimana Anwar Usman akan dicap sebagai kepentingan pribadi dan bahkan MK juga dianggap sebagai mahkamah keluarga. Karena yang bermain yang meloloskan Gibran di 2023 sebagai wakil dari Prabowo Subianto yaitu Jokowi dan Anwar Usman. Teman-teman, kalau kita lihat memang peraturan-peraturan saat ini berubahnya karena adanya cawe-cawe Pak Jokowi dan politik-politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi saat ini. Tentunya perkataan Denny Siregar ini menyampaikan ke situ. Kalau kita lihat memang agak berbeda di Pilpres di 2014-2019 karena adanya permainan cawe-cawe Pak Jokowi. Situasi yang tidak netral Pak Jokowi menuai kritikan dan menuai saran kepada Pak Jokowi karena tindakan-tindakan Pak Jokowi yang sudah melanggar konstitusi, yang sudah melanggar undang-undang. Kita tidak lupa dengan jasa Pak Jokowi 10 tahun memimpin NKRI ini karena Pak Jokowi sudah terbukti memimpin negara Republik Indonesia ini. Tetapi dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024, bahwasannya cawe-cawe Pak Jokowi, tindakan-tindakan bahkan sikap Pak Jokowi yang tidak netral merusak demokrasi. Apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini menuju ke paslon nomor 2 karena sejak awal bahwasanya Gibran yang tidak mencukupi usia dalam pencapresan masih umur Gibran 37 tahun namun bisa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya MK adalah sebagai wasit dalam Pilpres di 2024 bukan sebagai pemain, namun nyatanya bahwasanya MK menjadi pemain yang meloloskan dan memberikan karpet merah terhadap Gibran. Ini menjadi membuat kepercayaan masyarakat terhadap MK, terhadap Anwar Usman, terhadap Jokowi akan makin berkurang. Banyak para masyarakat yang menolak kemenangan paslon nomor 2 karena perhitungan cepat memang paslon nomor 2 lebih unggul dari dua calon tersebut. Ya sudahlah, kita tidak membahas kemenangan paslon nomor 2, tetapi bagaimana kecurangan-kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 yang dimana situasi saat ini memang sangat memanas. Memanasnya soal hak angket yang di DPR tentunya banyak tuntutan penolakan-penolakan yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu paslon atau kader partai-partai lainnya. Ada salah satu berita yang sangat menarik untuk kita bahas teman-teman soal Ganjar Pranowo yang dilaporkan oleh KPK yang dilaporkan oleh salah satu partai PSI. Tentunya ini akan menjadi salah satu berita yang sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui apakah benar Ganjar melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Ganjar tidak seperti itu karena Ganjar adalah orang yang taat konstitusi, yang taat hukum dan tidak pernah korupsi. Tetapi berita saat ini adanya situasi panas Pilpres di tahun 2024, adanya yang mencari nama yang menjatuhkan nama Ganjar. Tetapi sudah, ini akan diproses, kita laksanakan dan kita dengarkan saja ketika misalnya Ganjar tersangka. Ini akan mengulang masa Ahok di 2014 yang dimana Ahok dicap sebagai penindasan agama. Tapi nyatanya Ahok tidak penindasan agama yang telah dipenjara. Tapi nyatanya tidak. Teman-teman, memang situasi saat ini banyak adanya kecurangan intimidasi, mencari pemimpin yang hanya haus kekuasaan. Ketika kita dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak memiliki integritas tinggi, orang tidak memiliki kesabaran, tentunya bagaimana nanti memimpin negara Republik Indonesia sebesar ini. Apakah teman-teman mau dipimpin oleh orang yang arogan, orang yang tidak memiliki integritas atau karakter yang sangat baik? Tentunya tidak. Saya sendiri melihat situasi saat ini, adanya kepentingan pribadi, adanya kepentingan strategi-strategi yang ingin memiliki kekuasaan dengan hal cara, ini akan membuat masyarakat akan kecewa ketika nanti kepemimpinan yang sudah dilantik menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin di NKRI ini adalah orang yang banyak orang pintar, bukan kurang orang pintar, tetapi bagaimana orang yang tidak jujur banyak sekali.
tapi yakin di 2029, 2024 ini sampai 2029 adalah orang yang pemimpin yang bertanggung jawab, orang yang menjalankan amanah. Tetapi kalau kita lihat dari sejak awal adanya kecurangan-kecurangan atau segala hal cara peraturan-peraturan yang diubah, ini akan menjadi pro dan kontra, di mana asumsi masyarakat akan tidak yakin dengan kepemimpinan orang yang berhasil yang menggunakan hal cara untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang saya sendiri melihat situasi yang brutal dalam Pilpres, sangat menjijikkan, sangat brutal banget. Bahkan adanya tindakan-tindakan yang melebihi batas, sehingga ini akan menjadi pro dan kontra terhadap Jokowi dan Prabowo Gibran. Bahkan kemenangan Prabowo Gibran pun dianggap tidak sah saat ini. Tetapi ya sudah, kalau menurut saya perhitungan cepat dalam Pilpres yang menentukan pemenang adalah masyarakat. Artinya ketika masyarakat memilih salah satu paslon, artinya dia yakin kepemimpinan orang tersebut memang berhasil membawa Indonesia di 2024 sampai 2029 akan berhasil. Tetapi ketika nanti di masa kampanye memang setiap calon memaparkan gagasan atau program-program yang menarik masyarakat agar memilih salah satu paslon tersebut. Tetapi kita lihatlah ketika nanti dilantik, ketika menjadi presiden, apakah mereka mampu menjalankan amanah atau program-program yang dilontarkan kepada masyarakat di masa kampanye. Banyak orang marketingnya sangat bagus, banyak orang yang memang hanya pandai berangkai kata-kata, hanya pandai bersidat lidah, tetapi dalam pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itulah orang yang tidak bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.